Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok kami dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Ansori, SPD, MSI. Nah, dalam tugas akhir kali ini kami mengangkat sebuah topik yaitu mengenai pompa hidrolik. Yang mana pompa hidrolik ini akan berkaitan erat sekali materinya dengan hukum Pascal dalam fisika. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan bagian-bagian dari program yang telah kami buat ini. Seperti yang tertera pada layar, judul programnya yaitu pompa hidrolik. Selanjutnya yaitu prosedur buka. Di bagian prosedur buka ini berfungsi untuk membuka grafik. Prosedur tutup yang berfungsi untuk menutup grafik. Dan selanjutnya yaitu prosedur loading. Di bagian prosedur loading ini kami memakai setrika colornya yaitu berwarna hitam. Dan juga di bagian rectangle-nya atau kotaknya yaitu berwarna hijau. Dan di kata-kata loadingnya kami memakai warna biru. Dan untuk prosedur cover-nya sendiri, kami memakai setrika color-nya berwarna hitam dengan perulangan for to do. Di bagian prosedur cover ini, kami memakai menggambar bunga kiri dan juga bunga kanan dengan fungsi elips dan juga circle. Nah, di bagian selanjutnya yaitu bagian kata pengantar. Nah, di bagian kata pengantar ini kami juga memakai setrika color-nya berwarna hitam. Dan juga di bagian kata pengantar ini nantinya akan terdapat sebuah gambar, yaitu gambar pot dengan menggunakan fungsi elips dan juga line. Nah, selanjutnya yaitu bagian materi. Di bagian materi ini nanti akan menjelaskan bagaimana kaitan pompa hidrolik ini dengan hukum Pascal. Nah, di bagian materi ini kami menggunakan setrika color berwarna hitam. Selanjutnya yaitu simulasi. Nah, di bagian simulasi ini akan terdapat masukan-masukan nilai data untuk penginputan data pada bagian simulasinya, yaitu berupa luas penampang 1, luas penampang 2, massa beban, dan juga gaya yang diberikan. Nah, untuk mencari F1-nya nanti menggunakan rumus M kali G kali A1 per A2. G merupakan konstanta, yaitu G sama dengan 10. Nah, selanjutnya nanti di bagian simulasi ini akan terdapat gambar luas penampang 2-nya dengan menggunakan fungsi bar. Dan juga luas penampang 1-nya dengan menggunakan fungsi bar. Dan juga di bagian LP1 dan LP2 ini menggunakan pointer. Nah, di bagian simulasi ini juga terdapat seleksi kondisi yang mana jika if-nya atau gayanya yang diberikan if FI-nya sama dengan F1, maka akan keluar output berupa gaya yang Anda berikan mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Dan jika FI-nya itu atau gaya yang diberikannya itu lebih besar daripada F1, maka akan keluar output berupa gaya yang Anda berikan dapat untuk mengangkat beban hingga kedua penampang melewati posisi sejajar. Dan jika FI-nya atau gaya yang diberikannya kecil daripada F1, maka keluar output yaitu atau out text-nya yaitu gaya yang Anda berikan tidak mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Nah, nanti di sini akan dimintakan untuk mengulang atau enggaknya dalam prosedur simulasi ini. Dan akan berakhir jika ditekan N, maka akan kembali lagi ke program semula. Nah, pada bagian soal akan terdapat akan diminta untuk memberikan jawaban. Nah, jika memberikan jawaban C, maka akan keluar out text benar. Dan jika menjawab selain C, maka akan keluar out text salah. Dan jika mau mengulang, tekan Y. Dan jika tidak mau mengulang, maka tekan T. Hingga kalau sudah ditekan T, maka program akan kembali ke program utama. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini kami memakai setrika color-nya berwarna blue dengan perulangan for to do.
Nah, selanjutnya yaitu di bagian closing. Nah, di bagian closing ini kami menggunakan fungsi ellipse dengan warna yang random atau I. Selanjutnya yaitu program utama. Nah, di bagian program utama ini kami menggunakan pointer panda dan juga rectangle. Dan di bagian program utama ini akan ada case pilihan off, yaitu jika menekan 1 akan pergi ke cover, jika tekan 2 akan menuju pengantar, 3 akan masuk ke materi, 4 akan ke simulasi, 5 ke soal, 6 ke penutup, 7 closing, dan 8 exit. Nah, di sini kan ada until pilihan 7. Nah, jika sudah menekan 7, maka akan keluar programnya seperti apa, dan akan langsung kembali ke program semula, atau maksudnya ke layar psikode atau program ini. Baik, selanjutnya akan kita run. Terdapat tampilan loadingnya. Nah, di program utama ini terdapat menu pilihan. Nah, untuk masuk ke salah satu bagian yang ingin kita lihat, maka cukup pilih salah satu aja dengan menekan angka 1 sampai angka 7. Kita tekan 1, maka dia akan pergi ke cover. Terdengar bunyinya ketika animasi masuk. Oke, ini adalah bagian cover, yaitu tugas akhir algoritma dan pemrograman dari kelompok 3 tahun masuk 2019 kelas Fisika C dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Rio Ansori, SPD MSI, jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2020. Kita tekan enter untuk kembali ke program utama. Selanjutnya yaitu 2. Yaitu merupakan kata pengantar. Nah, di bagian kata pengantar ini akan berisi ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya, dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Rio Ansori, SPD MSI, yang telah membimbing dan menuntun kelompok kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya tekan enter. Nah, selanjutnya yaitu bagian materi, kita klik 3. Nah, di bagian materi ini akan menjelaskan bagaimana hubungan pompa hidrolik ini dengan hukum Pascal, yaitu pompa hidrolik sederhana dibuat berdasarkan prinsip hukum Pascal, yang mana jika suatu fluida yang dilengkapi dengan sebuah penghisap yang dapat bergerak, maka tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya ditentukan oleh berat fluida di atas permukaan air, tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh penghisap. Sesuai dengan hukum Pascal, bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A, yang mana P itu merupakan tekanan, F yaitu gaya yang diberikan, dan A adalah luas penampang. Sehingga untuk hukum Pascal dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, atau P masuk sama dengan P keluar. Nah, jika kita turunkan rumusnya, maka akan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang mana F1 dan F2 ini adalah gaya pada penampang 1 dan juga gaya pada penampang 2. Dan A1 dan A2 ini adalah luas penampang 1 dan juga luas penampang pada luas penampang 2 dengan satuan meter. Jadi, secara keseluruhan pompa hidrolik merupakan alat untuk menggandakan gaya-gaya yang kecil dapat dijadikan gaya yang besar. Kita tekan enter untuk kembali ke program utama.
Kita masuk ke program yang keempat, yaitu simulasi, yang mana simulasi ini adalah program yang paling penting dalam tugas akhir ini. Pada bagian simulasi ini, kita akan menjelaskan bagaimana pengaruh nilai input data atau variabel yang kita masukkan pada simulasi yang bakalan kita buat. Nah, kelompok kami menggunakan topik simulasi yaitu pada pompa hidrolik dengan hukum Pascal. Oke, baik, kita tekan 4 untuk masuk ke programnya. Nah, sebelum untuk menampilkan simulasinya, kita terlebih dahulu diminta untuk memasukkan nilai luas penampang A1 dan A2. Misal kita variasikan ini 4, luas penampangnya keduanya itu 8, masanya 10, dan gaya yang diberikan misalnya kita buat 50. Terlihat simulasi pergerakan air di dalamnya. Nah, karena ini merupakan F1 sama dengan F2, jika kita inputkan, kita hitung F1-nya dengan input data ini, maka hasil F1-nya akan sama dengan Fi. Dan keluarlah output gaya yang Anda berikan mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Kita tekan Y lagi untuk melihat simulasi yang lainnya. Misalnya kita buat dalam luas penampang yang sama dan massa yang sama. Jadi kita variasikan aja Fi-nya untuk melihat outtext yang keluar nanti. Misalnya kita buat bikin lagi ini 4, ini 8, ini 10, dan juga Fi-nya kita kecilin. Misalnya kita buat lebih kecil yaitu 30. Nah, kita lihat pergerakannya. Maka akan keluar output karena F1-nya besar dari karena Fi-nya lebih kecil daripada F1, maka akan keluar output yaitu gaya yang Anda berikan tidak mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Kita tekan Y lagi untuk melihat output selanjutnya. Misalnya kita samakan lagi dengan fungsi gaya yang berbeda. 10. Kita bikin 80. Maka terlihat pergerakannya. Maka akan keluar output gaya yang Anda berikan dapat untuk mengangkat beban hingga kedua penampang melewati posisi sejajar. Karena Fi-nya lebih besar daripada F1, maka keluarlah output seperti ini. Misalnya kita variasikan juga A1, A2, dan M-nya untuk melihat simulasinya lagi. Misalnya di sini 3, di sini 6, di sini 15. Nah, selanjutnya kita kasih gaya yang diberikannya yaitu 90 Newton. Kita lihat pergerakannya. Jadi akan keluar outtext yaitu gaya yang Anda berikan dapat untuk mengangkat beban hingga kedua penampang melewati posisi sejajar. Kenapa demikian? Karena Fi-nya lebih besar daripada F1. Nah, jika kita hitung F1-nya menggunakan rumus yang sebelum tadi, maka F1-nya itu sama dengan 75 Newton. Kita klik ya lagi, umpamanya A1-nya nih besar, seperti ininya 6, ininya 5, gayanya 5, nya 30. Maka akan keluar output yaitu gaya yang Anda berikan tidak mencukupi untuk mengangkat beban hingga kedua penampang sejajar. Mengapa demikian? Karena Fi-nya kecil daripada F1-nya. Dan itulah simulasi mengenai pompa hidrolik ini. Nah, jika kita ingin keluar dari program simulasi ini, maka cukup diklik
N, dan kembali ke program utama. Kita masuk ke bagian soal. Di bagian soal terdapat jawaban jika kita memilih B maka keluar output. Kalau jika kita pengen mengulang maka tekan Y. Dan jika kita menjawab C akan keluar output benar. Nah, jika kita sudah ingin menyudahi untuk menjawab soal, maka klik T. Tekan T. Dan Enter untuk kembali ke program utama. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Kita klik angka 6. Terlihatlah pergerakannya dengan background berwarna biru. Dan di bagian penutup ini berisi Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tugas akhir ini penulis buat. Semoga memenuhi standar yang baik pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer tahun ini. Penulis yaitu kelompok 3. Kita klik Enter. Nah, misalnya kita mau keluar dari program ini. Maka kita cukup tekan angka 8 aja. Nah, kembali ke program utama. Dan selanjutnya, umpamanya kita menekan closing, maka dia akan juga kembali ke program utama setelah tampilan closingnya dilihat. Di bagian closing ini terdapat ungkapan terima kasih dari kelompok 3 dan salam penutup dari kelompok 3. Kita klik Enter maka akan kembali ke program atau tampilan psikode atau programnya. Baik, inilah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.